Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ke-11 untuk pengguna internet semuanya wajib tahu asal usulnya seperti apa, kemudian cara kerjanya seperti apa. Oke, materi informatika, pusat secara internet dan cara kerja internet. Pertama yang kita bahas adalah internet merupakan jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Pada tahun 1969 melalui proyek lembaga ARPA yang mengembangkan jaringan dinamakan ARPANET, di mana mereka mendemonstrasikan bagaimana dengan hardware maupun software komputer yang berbasis UNIX. Tujuan awal dibangun proyek itu adalah untuk keperluan militer. Kemudian pada saat itu Departemen Pertahanan membuat sistem jaringan komputer yang tersebar dengan menghubungkan komputer di daerah-daerah vital untuk mengatasi masalah apabila terjadi serangan nuklir dan untuk menghindari terjadinya informasi terpusat. Apabila terjadi perang, dapat mudah dihancurkan. Pada mula ARPANET-nya menghubungkan 4 situs. Yang pertama ada Stanford, kemudian University di California, kemudian Santa University of Utah, di mana mereka membentuk suatu jaringan terpadu pada tahun 1969. Dan secara umum, ARPANET diperkenalkan pada bulan Oktober 1972. Tidak lama kemudian, proyek ini berkembang pesat di seluruh daerah dan semua universitas di setiap negara. Di negara tersebut ingin bergabung sehingga membuat ARPANET kesulitan untuk mengaturnya. Oleh sebab itu, ARPANET dipecah menjadi dua, yaitu MILNET untuk keperluan militer dan ARPANET baru yang lebih kecil untuk keperluan non-militer, seperti universitas gabungan kedua jaringan akhirnya dikenal dengan nama DARPA Internet, yang kemudian disederhanakan menjadi internet. Oke. Pusat internet. Disinilah pusat utama internet. Bila pengguna internet yang menaruh data di cloud ataupun data yang berbasis online, mungkin data tersebut tersimpan di sebuah kawasan pemukiman dekat ibu kota Amerika Serikat. Mayoritas lalu lintas internet dunia melewati kota Ashburn. Disinilah salah satu pusat data terbesar di dunia, menurut laporan Helmi Jones dari VOA di Washington. Kalian bisa melihat pusat data terbesar internet yaitu di Amerika Serikat. Oke. Perkantorannya seperti slide yang pertama tadi, tetapi bagaimana isi di dalamnya? Pusat data internet, semua isi di dalamnya adalah server, di mana server tersebut yang mengelola masuk dan keluarnya data kalian sendiri. Dari situ kita menyimpan, kemudian mengambil, mencari untuk keluar masuknya data melalui sebuah server jaringan Google. Oke. Di sini saya akan mencontohkan bagaimana cara kerja internet. Ada cara pertama yang dulu sudah dilakukan, tetapi cara seperti ini belum bisa maksimal. Karena apa? Cara pertama yaitu ini adalah cara pertama, di mana cara pertama adalah ada sebuah pusat data, di mana
pusat data ini langsung terhubung ke satelit. Langkah pertama, dari pusat data kemudian menuju ke satelit. Disinilah satelit yang mengelola data tersebut. Dan satelit pun bisa saling berhubungan ke pusat data, di mana pusat data mengelola keluar dan masuknya sebuah data. Data termasuk ada sebuah video, kemudian bentuk suara, bentuk dokumen, dan lain sebagainya. Itu termasuk data. Kemudian dari satelit, pusat data keluar masuk input output, lalu satelit meluncurkan langsung ke dalam sinyal handphone yang biasanya kita pakai. Dari handphone satu, handphone kedua, dan lain sebagainya. Kemudian jika laptop tersebut langsung mengarahkan ke sinyal satelit, maka laptop tersebut akan saling berhubungan ke satelit. Tetapi cara pertama seperti ini tidak memungkinkan untuk transmisi sinyal. Bisa dikatakan sinyal tersebut tidak bagus. Karena apa? Kecepatan yang diperlukan saat handphone langsung menghubungi satelit, handphone tersebut lama-kelamaan tidak akan bisa secara maksimal transmisi sinyalnya. Oke, dari sini ada langkah kedua. Langkah kedua adalah transmisi sinyal dengan kabel optik. Jadi yang pertama, ada sebuah pusat data, di mana pusat data seperti ini dia menghubungkan ini ya. Ini cara yang pertama. Dari yang pertama alurnya. Pusat data menghubungkan ke setiap masing-masing negara. Melalui apa? Melalui kabel optik yang ditanam melalui jaringan lautan, pegunungan, maupun dataran, dan lain sebagainya. Dari kabel-kabel yang sudah terhubung ke setiap negara, maka internet tersebut menyambungkan ke pusat data di setiap negara. Kemudian dari pusat data setiap masing-masing negara, di sini saya kasih tombol N. Setiap masing-masing negara tersambung lagi ke tower-tower yang bermunculan di sekitar kita. Dari tower itulah mengeluarkan transmisi sinyal langsung terhubung dengan laptop maupun handphone. Disinilah kita bisa mengetahui tidak hanya tower saja, tetapi ada juga modem. Biasanya modem yang berbentuk kotak, kemudian ada sinyal 1 ataupun 2. Oke, disinilah cara kerja internet. Yang pertama uji coba dulu, kemudian yang kedua cara yang selama ini sudah diterapkan melalui jaringan kabel. Oke, terima kasih. Sekian, silahkan dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.